Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Kristiana dengan jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Islam dengan subbab Islam dan Wacana Pembaharuan. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu pembaharuan Islam. Nah, pembaharuan Islam itu upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan tantangan zaman yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban modern. Pembaharuan Islam juga bertujuan untuk mengembalikan kemurnian dan dinamisme ajaran Islam yang telah tercemar oleh bid'ah, taklid buta, khurafat, dan stagnasi pemikiran. Nah, yang kedua, kenapa bisa munculnya pembaharuan pada Islam? Ya, awal mulanya yaitu muncul sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi umat Islam sejak abad ke-18 Masehi. Krisis tersebut meliputi kemunduran ilmiah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami oleh dunia Islam akibat dari penjajahan imperialisme Barat. Untuk mengatasi krisis tersebut, umat Islam membutuhkan pembaharuan yang dapat merevitalisasi potensi dan kekuatan mereka. Bukan hanya sekadar reformasi, administrasi, dan struktural, tetapi juga reformasi intelektual dan spiritual yang dapat membangkitkan kesadaran dan semangat Islam. Yang ketiga, ada tipologi pembaharuan dalam Islam. Nah, tipologi pembaharuan dalam Islam itu yaitu modal-modal utama yang menjadi mainstream dalam pembaharuan dalam sejarah panjang pemikiran Islam. Nah, ada 3 tipe-tipe atau model pembaharuan dalam Islam, yaitu fundamentalisme. Fundamentalisme itu menurut Yusril Ija Mahendra dengan merujuk kepada Musa Kelani mendefinisikan fundamentalisme sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental, kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikan secara positif atau dengan doktrin agama, kembali kepada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan kepribadiannya sendiri. Yang kedua, ada modernisasi. Menurut Fazlur Rahman, modernisasi adalah usaha untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dan waternisasi yang berlangsung di dunia Islam. Usaha itu dilakukan dengan menafsirkan dasar-dasar doktrin supaya sesuai dengan semangat zaman. Yang ketiga, ada tradisionalisme. Kaum tradisionalisme dalam tradisi pemahaman dan pengalaman Islam memang merujuk pula kepada generasi salaf, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in seperti halnya kaum fundamentalisme salafi seperti dijelaskan di awal. Tetapi lebih dari itu, semua endingnya kaum tradisionalisme merujuk kepada ajaran Islam yang sudah termodifikasikan ke dalam mazhab-mazhab yang telah terbakukan. Nah, yang terakhir ada tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam dilakukan oleh berbagai tokoh dan gerakan di berbagai negara dan wilayah. Yang pertama ada dari Mesir, yaitu Muhammad Ali Fasha dari tahun 1769 sampai 1849. Ia mendirikan sekolah-sekolah modern, mengirim pelajar-pelajar Mesir ke Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuka Mesir untuk perdagangan internasional. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani dari tahun 1838 sampai 1897. Ia mengajak umat Islam untuk bersatu melawan penjajah Barat. Ia juga menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan pemikiran Islam. Yang ketiga ada Muhammad Abduh dari 1848 sampai 1905. Ia berusaha untuk merumuskan pemikiran Islam rasional, moderat, progresif. Ia juga memperkenalkan konsep tajdid atau pembaruan dan islah atau pembaikan dalam hukum dan pendidikan Islam. Yang keempat ada Muhammad Rashid Ridha dari tahun 1865 sampai 1935. Ia mendukung gerakan pan-islamisme atau persatuan dunia Islam sebagai strategi untuk melawan imperialisme Barat. Nah, sekarang ada yang tokoh-tokoh dari Turki. Yang pertama ada Sultan Mahmud II dari tahun 1785 sampai 1839. Ia menghapuskan sistem feodal dan memberlakukan hukum sipil yang berlaku bagi semua warga negara. Kedua ada kelompok Utsmani muda dari tahun 1889 sampai 1908.
Mereka menganjurkan nasionalisme Turki dan sekularilisme. Yang ketiga ada Mustafa Kemal Atatürk dari tahun 1881 sampai 1938. Ia melakukan reformasi radikal yang bertujuan untuk modernisasi dan mensekularisasikan Turki. Sekarang ada dari India sampai Pakistan. Yang pertama ada Syed Ahmad Khan dari tahun 1817 sampai 1898. Ia mendirikan kolase Aligarh yang menjadi pusat pendidikan modern bagi kaum muslim India. Nah, yang kedua ada Muhammad Iqbal dari tahun 1877 sampai 1938. Ia mengusulkan gagasan tentang negara muslim terpisah di India yang kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan Pakistan. Nah, yang ketiga ada Muhammad Ali Jinnah dari tahun 1876 sampai 1948. Ia memimpin Liga Muslim Walik dalam perjuangan untuk kemerdekaan di Inggris. Nah, yang terakhir ada dari Indonesia, yaitu yang pertama Serikat Islam dari 1912 sampai 1923. Mereka menentang penjajahan Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai sekarang, yaitu sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Ahmad Dahlan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, dan amal usdu. Nah, yang terakhir ada Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 sampai sekarang. Mereka yaitu sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Hashim Asy'ari, yang mereka juga bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, dan amal usdu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.